Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di webinar pembelajaran etika bisnis dengan augmented reality yang diselenggarakan atas kerjasama tim riset terapan Kemenristek BRIN yang diketuai oleh Profesor Mahfud Solihin dan Laboratorium Akuntansi FEB UGM. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Saya ingin menyapa guru-guru saya juga di FEB UGM. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga ada manfaatnya dari acara kita hari ini. Baiklah, sebelum materinya dimulai, saya akan membacakan sedikit CV dari ketiga pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Adistia Erna Permanasari, PhD. Beliau adalah dosen Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 di UGM dan menyelesaikan S3 di University Teknologi Petronas Malaysia. Research interest beliau adalah Decision Support System, Forecasting, Health Informatics, dan Artificial Intelligence. Beliau sudah menerbitkan yang terbaru selama tahun 2019, beliau menerbitkan artikel di jurnal terindeks Scopus Q1, ada 2 artikel dan ada Scopus Q3. Beliau juga pada tahun 2019 mempunyai HKI, kekayaan intelektual berupa software komputer ANIVET. Saat ini beliau bersama Prof. Mahfud, beliau sebagai anggota tim penelitian terapan Kemenristek BRIN yang diketuai oleh Prof. Mahfud Solihin, meneliti tentang penelitiannya berkaitan dengan desain pembelajaran cyber ethics berbasis teknologi virtual immersive untuk meningkatkan sensitivitas etika. Pemateri kita yang kedua adalah Ibu Dr. Rana Chandasari, SE, MSI. Beliau merupakan dosen akuntansi FEUNY. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Surakarta, Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau menyelesaikan S2 dan S3-nya di UGM. Selanjutnya beliau mendapatkan award tahun ini dari OJK sebagai Financial Literacy Activist in Central Java dan Yogyakarta. Beliau juga merupakan reviewer untuk jurnal yang terindeks Scopus seperti Journal of Management Spirituality and Religion itu Q1 dan Social Responsibility Journal Q2. Beliau juga menerbitkan artikel di jurnal Q1 selama tahun 2019 dan tahun 2020 bersama Prof. Mahfud Solihin dan tim. Beliau selama 2 tahun terakhir juga sudah mempunyai 15 HKI yang berkaitan dengan pembelajaran etika bisnis dan pembelajaran literasi keuangan syariah seperti itu. Selanjutnya yang pemateri ketiga adalah guru saya Prof. Mahfud Solihin, PhD. Beliau adalah guru besar akuntansi FEB UGM. Beliau menyelesaikan S1 di UGM, menyelesaikan S2 di University of Western Australia dan S3 di University of Bradford. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM sejak tahun 2017 sampai sekarang dan menjadi Ketua DSAS atau Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 2017 sampai sekarang. Beliau juga mendapatkan National Academic Leader Award ya tahun 2019 kemarin untuk bidang sosial humaniora. Bersama dengan Ibu Dr. Ratna Chandrasari, beliau sudah menerbitkan artikel di jurnal Q1 tahun 2019 dan 2019. Beliau juga menerbitkan artikel di jurnal terindeks Q3 bersama Bapak Syaiful Iqbal pada tahun 2019 yang lalu. Saat ini beliau mengetuai tim riset terapan Kemenristek BRIN dengan judul penelitian desain pembelajaran cyber ethics berbasis teknologi virtual immersive untuk meningkatkan sensitivitas etika selama tahun 2020 sampai 2022 mendatang. Dan saat ini beliau juga sedang membuat konstruksi indeks wakaf nasional yang merupakan riset kolaborasi Indonesia bersama 4 kampus, yaitu dengan Bapak Raditya dari UNAIR, Bapak Irfan dari IPB, dan Ibu Yuliana dari ITB. Sekian penjelasan sedikit tentang CV pemateri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Adistia Erna yang akan membawakan topik terkait
mengenal AR lebih dekat. Kepada Ibu Adistia, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas, ya? Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Jelas. Oke. Ini saya akan share materi. Sudah bisa dilihat, Mbak Nisa? Oke. Tes? Sudah bisa terlihat. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Adistia Erna Permanasari. Saya dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tadi augmented reality. Oke, kita masuk ke slide pertama. Oke. Mungkin kalau Anda mau tahu di depan ini itu gambaran dari apa itu aplikasi augmented reality. Kita semua pasti punya smartphone. Oke, kalau saya tanyakan kepada para peserta, di antara sekian banyak peserta, berapa yang mempunyai Instagram? Oke, di HP-nya. Pasti ada sangat banyak ya. Sekarang tidak Instagram sudah tidak hanya terbatas ke dewasa, tetapi juga anak-anak pun sudah banyak nih. Nah, di Instagram kita tahu kalau Anda mengambil foto, itu kan kita ada fasilitas filter. Oke, filter menggunakan fitur filter, kita bisa set akan tampilannya bagaimana, kemudian warnanya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian satu lagi, itu yang trending ya, sempat trending beberapa tahun yang lalu, mungkin sampai saat ini pun masih banyak penggunanya, itu adalah Pokemon Go. Oke, game Pokemon. Kalau kita tahu, kita kembali ke melihat berita-berita yang lalu bahwa banyak orang dan yang kecanduan Pokemon Go, kemudian kemana-mana membawa smartphone-nya hanya untuk tadi menangkap si Pokemon. Nah, dua hal ini sebenarnya itu adalah bagaimana contoh aplikasi dari augmented reality. Nah, selanjutnya kita melihat kalau tadi aplikasinya, sekarang pertanyaan berikutnya adalah AR itu apa? Oke, augmented reality itu apa? Jadi kalau secara definisi bisa dilihat di layar bahwa ini adalah teknologi yang menggabungkan antara benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi. Kemudian kita bisa memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata ataupun real time. Oke ya. Oke, ini gambaran dari apa itu AR. Kalau kita lihat lagi definisi secara eksplisit, kan itu sebenarnya ada dua kata di sana, ada dua term, augmented and also reality. Jadi bagaimana kita menggabungkan, kita combine gambar nyata dan juga gambar virtual tadi, gambar maya. Sehingga keduanya akan dilihat secara bersamaan oleh user pada saat yang sama. Dan ini nanti bersifat dia akan interaktif secara real time. Jadi saat kita menggunakan smartphone misalkan, kita tampilkan ke satu tempat, ke satu bagian, maka gambar virtual itu akan muncul dan itu akan menjadi satu dengan environment ataupun lingkungan real di sekitarnya. Dan biasanya dia berbentuk tiga dimensi, di mana objek virtual itu nanti akan dalam keadaan tetap. Jadi kalau kita misalkan di atas meja, maka gambarnya akan sama. Kita bawa mungkin ke lantai, itu pun juga bentuk virtualnya akan sama. Nah, di sini sendiri, kembali lagi tadi ke konsep dasar dari AR, maka itu ada dua kelompok besar. Yang pertama kita punya data. Oke. Data yang dihasilkan dari perangkat komputer atau mobil. Ini yang di-generate oleh komputer. Di sisi lain, kita punya lingkungan dunia nyata secara fisik. Nah, saat kemudian kita mengkombin antara keduanya,
maka hasilnya adalah sebuah bentuk augmented reality. Oke. Augment, tetapi dia di tempat yang reality. Jadi secara sederhananya kita ambil latar belakang dunia nyata, environment-nya seperti apa, tambahkan objek virtual di dalamnya, kemudian visualisasikan data digital agar terlihat nyata. Oke, ini gambarannya kira-kira seperti ini. Atau kalau kita lihat dalam sebuah skema, ini untuk menggambarkan ataupun menangkap gambar virtual tadi, itu kalau di AR itu ada bisa yang berbentuk markerless, oke, tanpa marker, ada juga yang menggunakan marker. Nah, salah satunya kita bisa di sini adalah menggunakan QR code. Jadi tadi perangkat si smartphone akan men-scan QR code, oke. Pastinya di dalamnya pasti sudah ada software ya, software di mana sudah terinstall di sananya. Maka di sini akan diproyeksikan ke mobil, oke, ke perangkat smartphone-nya tadi, sehingga kalau kita letakkan misal si QR code ini di atas meja, maka ini adalah gambaran, misalkan di sini adalah gambaran virtual yang muncul. Di sana ada bentuk tabung, balok, dan sebagainya. Jadi di sana yang jelas kita perlu software application-nya, kita perlu hardware device-nya, dan juga user pengguna. Jadi untuk hardware sendiri, untuk AR ini nanti juga biasanya pengembang sudah menyediakan juga ya minimum requirement hardware yang bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Walaupun untuk saat ini sebenarnya untuk yang teknologinya AR juga semakin berkembang, jadi cukup dengan menggunakan smartphone yang harganya tidak perlu mahal sampai belasan juta, mungkin cukup 1-2 juta itu sudah bisa digunakan. Ini berapa kebutuhan teknologi AR? Pertama, saat kita ingin mengkombinasikan gambar nyata dan virtual, maka berarti kita perlu teknologi untuk menampilkan gambar. Kemudian, kebutuhan terkait dengan real time, bagaimana kita menampilkan secara real time, berarti kita perlu input dan teknologi interaktif. Sedangkan untuk kita bisa membentuk gambaran 3 dimensi, maka kita perlu teknologi viewpoint tracking, ataupun bagaimana kita melacak sudut pandangnya itu akan bentuknya seperti apa. Ini beberapa contoh aplikasi AR. Gitu. Contohnya kalau sekarang saya ambil di education, ini contoh-contoh aplikasi yang sudah kami kembangkan. Mungkin kalau Anda mungkin cek saja ya, mungkin di Play Store atau apa itu, kemudian dengan Anda tuliskan AR saja itu mungkin ada sudah banyak sekali aplikasi yang muncul di sana. Kemudian di e-commerce, itu contohnya di IKEA, ataupun sekarang sudah banyak mereka-mereka perusahaan yang menggunakan AR ini untuk mensupport marketingnya. Kemudian untuk tourism and sightseeing, misalkan dengan Apple Maps, Air Flavor Mode, atau sekarang juga sudah banyak seperti virtual museum, kemudian video games. Pokemon Go itu hanya salah satu contohnya, tapi ada banyak aplikasi video games yang lainnya. Kemudian untuk navigation, ini ada Google Maps, AR Navigation, serta di sport and entertainment juga sudah banyak digunakan. Salah satunya adalah saat kita ingin membuat sebuah virtual stadium. Kalau kita mencoba melihat AR secara statistik di sini, maka berdasarkan sumber yang saya dapat di sini, pendapatan dari AR ini diperkirakan mencapai 70-75 miliar dolar pada tahun 2023. Oke. Bahkan saat ini kalau kita melihat dari sisi kondisi sekarang pandemi, saya rasa ini juga tren AR ini juga tidak akan mengalami penurunan yang banyak. Jadi bahkan bisa jadi trennya akan semakin naik. Kemudian kalau kita melihat dari rentang usia, 70-75% usia 6-44 tahun itu mengetahui tentang AR. Jangankan di rentang usia ini. Anak saya yang paling kecil, usianya sekarang 7 tahun, dia sudah tahu AR itu sejak lama.
bukan dari ibunya, tetapi karena dia melihat iklan di TV, dia melihat temannya, itu dia sudah tahu AR. Kemudian saat ini juga statistik menunjukkan bahwa sekitar 88% perusahaan tingkat menengah sudah menggunakan AR ini untuk mendukung operasionalnya. Di sini terdapat juga ribuan model app AR, baik itu yang di Play Store, kemudian di iStore, dan sebagainya. Oke, ini saya akan menunjukkan sebuah video. Semoga bisa dilihat. Videonya putus-putus enggak, Mbak Nisa? Halo? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Oke, ya. Baik, ini adalah aplikasi yang kami kembangkan di lab kami, informatika. Salah satunya pertama adalah fitur pertama yaitu permainan AR. Jadi tadi sudah dilihat di depan. Dalam permainan AR ini bahwa ditujukan untuk ini adalah membantu kita pengguna gunakan saat sebagai di taman media kupu-kupu edukasi. Alien untuk mencari marker dan menemukan stiker di dalamnya yang sudah tersebar di taman kupu-kupu Alien. Untuk awal tampilan dari fitur ini yaitu akan ditampilkan petunjuk permainan agar pengguna mudah paham apa yang harus dilakukan untuk permainan ini, dan juga peta. Peta ini digunakan untuk membantu pengguna agar tahu di mana letak lokasi marker yang ada di taman kupu-kupu Alien. Dalam permainan AR ini, untuk marker yang telah kami buat itu ada 5 buah. Yang pertama ada marker telur, yang ada di sana, ada marker ulat, ini adalah media pembelajaran. marker kepompong, Jadi marker kemarin kupu-kupu, diharapkan untuk dan juga yang terakhir pengunjung yang adalah datang, mereka akan marker diberikan untuk card, metamorfosis, ya, yaitu keseluruhan kartu dari proses metamorfosis. yang nantinya mereka dari bisa kupu-kupu. scan kartu itu. Permainannya sendiri cukup mudah, yaitu Ini pengguna nanti tinggal tujuan utamanya berjalan-jalan sebenarnya di selain taman sebagai kupu-kupu pengenalan juga Alien untuk untuk mencari markernya, meningkatkan dan setelah ketemu nanti akan ini juga muncul model sebagai 3 media dimensi marketing dari si marker tersebut beserta kata stiker yang bisa Jadi pengguna ini adalah penerapan untuk AR di memunculkan bidang informasi tadi turisme terkait salah dengan satunya. marker tersebut. Dan secara otomatis poin yang ada di kiri atas itu akan bertambah 1 poin Oke, kalau per kita stiker. tahu ini ya. Selanjutnya Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi yang kami kembangkan dengan Departemen Anatomi FKKMK. Jadi ada beberapa aplikasi juga yang sedang kami kembangkan. Di sini nih saya gambarkan, ini adalah untuk aplikasi pembelajaran kranium. Oke. Jadi kalau di sana keterbatasan kita kan untuk mencari mungkin tengkorak yang asli itu kan pasti terbatas ya. Jadi bagaimana kita mencoba mengenalkan si AR tadi untuk mendukung pembelajaran. Ini contohnya kita masih baru di kranium detail. Nanti diharapkan bisa berkembang mungkin ke bagian-bagian tubuh yang lain. Oke, kalau untuk yang ini sama juga ini dengan anatomi. Kalau yang gambaran sebelumnya itu menggunakan QR code, maka di sini kita mencoba nyari bentuk 3 dimensi. Jadi kita cetak si kranium tadi, oke. Jadi nanti ada ukuran yang sebenarnya diharapkan. Kemudian nanti mahasiswa akan mengarahkan smartphone-nya untuk memperoleh informasi-informasi yang diinginkan. Oke. Ada juga di sana ada fitur kuis. Nah, kemudian ini aplikasi yang berikutnya, ini juga masih mungkin hampir sama ya. Hanya kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini juga di sini kita berikan nama ini Anaris. Oke. Di sini nanti untuk menangkap gambar akan diberikan sebuah kartu, beberapa kartu yang bisa di-scan dan pop up. Nah, ini yang kita sebut tadi bagaimana kita menggabungkan antara dunia nyata dengan virtual. Soalnya kalau kita melihatnya kan pasti dari sisi user ada satu
oh ini berbeda. Kita coba menu AR. Untuk yang aplikasi ini adalah aplikasi yang kami kembangkan dengan Rumah Sakit Hewan Prof. Supardi UGM. Kami kemarin coba melengkapi ini ya, materi pembelajaran AR. Kita kembali ke menu utama dan mencoba menu AR game. Aplikasinya Pengguna Aniket. dapat menggerakkan perangkat secara vertikal, horizontal, maju. Oke, ini mungkin sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada menggunakan kita gambar, ada menggunakan QR code. Maka di sini teknologi yang kita gunakan adalah AR Core. Mundur, jadi kita membuat semacam space. Kemudian tap permukaan untuk memunculkan kucing. Pengguna dapat menggerakkan jadi kucing ini dengan game. permukaan. Untuk memberi Ini kita tujukan untuk pengguna langkah yang sama untuk memberi usia sekolah dasar. Tombol plus merah berfungsi untuk membuat rumah sakit juga lokasi yang diinginkan. Pengguna harus menggerakkan kucing ke rumah sakit untuk proses. Ini kita bisa membuat space-nya selain di lantai, juga mungkin di meja, tidak masalah. Oke, itu sedikit video dari saya. Mungkin saya rasa sudah cukup ya, tadi cukup banyak saya sampaikan terkait bagaimana teknologi AR, konsep dasar, dan kira-kira implementasinya di mana saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erna, Masya Allah bagus sekali ya tadi kita lihat dari sisi yang sudah pernah dibuat oleh Bu Erna sampai hari ini bisa dilakukan untuk pembelajaran lain-lain ya, bisa seperti untuk kedokteran hewan, juga bisa untuk marketing gitu ya, jadi banyak sekali kegunaan augmented reality ini. Nah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai augmented reality sebagai media pembelajaran untuk digital native yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ratna Chandrasari, SE, MSI. Kepada Ibu Ratna kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anissa. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar, juga para milenial, karena dari statistiknya kayaknya banyak banget yang milenial pada peserta webinar pada kali ini. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas di sesi kali ini, yaitu learning style generasi milenial, kemudian implikasi pada pembelajaran, dan bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis teknologi augmented reality, dan peluang publikasi pada riset pengembangan media pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pergeseran learning style generasi milenial. Bahwa generasi ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, bahwa mereka menyukai visual learning. Dan juga mereka mengharapkan bahwa belajar itu menyenangkan. Dan mereka juga menyukai interaktif game, baik untuk kesenangan, ketantangan, maupun pembelajaran. Nah, kemudian generasi milenial ini juga mereka mengharapkan bahwa informasi pembelajaran itu tersedia kapan saja, di mana saja. Karena mereka pembelajar yang senang belajar di mana saja. Gitu. Tapi, dan mereka itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan teknologi, baik untuk berkomunikasi, entertainment, hiburan, maupun belajar. Nah, sayangnya generasi Y ini cepat bosan. Jadi durasi konsentrasi mereka itu pendek. Berdasarkan sumber yang saya baca, nanti boleh protes misalnya ada millennials yang nggak setuju gitu. Mereka hanya punya durasi konsentrasi 7 menit gitu. Nah, mereka juga multitasking gitu. Jadi di saat kuliah mungkin kita sudah sering melihat anak-anak milenial itu dengerin kuliah sambil balas chat dan sebagainya. Ada dua hal sebenarnya yang bisa kita lihat, apakah mereka memang benar-benar multitasking, atau yang kedua mereka nggak memperhatikan kuliahnya gitu. Nah, kemudian karakteristik yang generasi Z itu hampir sama dengan generasi milenial. Mereka suka visual learning, kemudian mereka mempunyai ekspektasi yang tinggi pada teknologi. Kemudian mereka cenderung pembelajar yang otodidak dan independen. Dan kemudian mereka juga merupakan generasi yang multitasking.
Nah, lalu apa sih preferensi metode pembelajaran yang mereka sukai? Yang pertama adalah action learning. Jadi mereka senang belajar sambil bertindak gitu. Dan juga mereka menyukai pembelajaran simulation atau menggunakan lingkungan buatan, lingkungan virtual untuk meningkatkan pemahaman pada realitas tertentu. Kemudian juga mereka senang dengan metode mentoring atau coaching. Jadi mereka menganggap dosen, guru adalah sebagai mentor mereka. Dan juga blended learning. Bukan berarti bahwa anak-anak milenial yang terkenal sebagai digital native itu menyukai 100% online course. Ternyata mereka juga menyukai blended, jadi penggabungan antara online dan classroom methods. Nah, kemudian kalau mengenai penggunaan teknologi, hampir mayoritas dari generasi milenial itu setuju penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Lalu jenis-jenis teknologi yang diminati dalam pembelajaran ada animated web training, online course dengan tutor, dan e-learning. Mereka senang animated web training yang ada audio dan juga tes di bagian akhirnya, karena generasi ini adalah generasi yang senang langsung menerima feedback atas apa yang mereka kerjakan. Mereka juga menyukai media-media yang mampu membuat mereka mengimajinasikan apa yang mereka sedang pelajari dan meminimalkan kebosanan mereka di dalam kelas, karena terkenal sebagai generasi yang cepat bosan gitu. Nah, mereka juga menyukai teknologi web conference, virtual reality, dan augmented reality. Kemudian apa implikasinya bagi pendidik? Yang pertama, to the point. Jadi pendidik perlu untuk mempertimbangkan pembelajaran yang pendek dan to the point, karena anak generasi milenial itu punya durasi konsentrasi yang sangat pendek gitu. Juga penggunaan teknologi interaktif untuk mengurangi kebosanan di dalam kelas dan juga bervariasi. Jadi antara kuliah pertama, kedua diharapkan mereka sangat mengharapkan ada variasi dalam pembelajaran. Nah, lalu pertanyaannya siapkah kita sebagai pendidik? Beberapa ahli mempertanyakan kesiapan para pendidik untuk menyesuaikan dengan learning style generasi milenial. Padahal kesesuaian antara learning style dengan cara mengajar itu sangat mendukung efektivitas pembelajaran. Nah, maka ini mendorong perlunya untuk mengembangkan media-media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya adalah penggunaan augmented reality. Lalu apakah teknologi ini hanya untuk main-main saja atau memang bisa digunakan dalam pembelajaran? Seberapa efektif? Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan seberapa efektif sebenarnya penggunaan teknologi ini dalam berbagai bidang, yaitu keptologi. Ini adalah bidang penelitian yang mengeksplorasi penggunaan teknologi komputer untuk tujuan persuasif. Jadi kalau kita lihat di slide, ini ada kaptologi adalah irisan antara teknologi dan persuasif intention. Jadi bagaimana menggunakan teknologi ini untuk tujuan persuasif. Beberapa contohnya adalah misalnya ada e-health, kemudian ada video game Escape from Dayab, itu yang diciptakan karena masalah obesitas pada anak-anak, kemudian ada aplikasi-aplikasi ini yang akan mengajarkan pada anak untuk hidup sehat gitu. Terus kemudian ini juga salah satu output dari penelitian kami, yaitu robot corruption detector, dan diterbitkan di jurnal Integritas KPK. Ini persuasive behavior juga, mengajarkan pada anak, mengajak pada anak untuk anti korupsi, mempunyai perilaku anti korupsi. Nah, selain persuasif teknologi, teori yang bisa menjelaskan apakah media itu bisa mempengaruhi kognisi, afektif, dan attitude adalah teori of interactive media effect. Teori ini menjelaskan bagaimana karakteristik media berkorelasi dengan psikologi manusia yang kemudian diterjemahkan sebagai pengalaman imersif yang pada akhirnya akan berdampak pada respon afektif, kognitif, dan juga perilaku. Nah, kalau kita lihat interaktif media itu ada fiturnya,
maupun persepsi penggunanya terhadap interaktivitas dari teknologi. Nah, ini adalah model dari Theory of Interactive Media Effect, bahwa interactivity yang ada 3 jenis interactivity, yaitu modality interactivity, message interactivity, dan source interactivity, itu akan meningkatkan user engagement dengan konten yang disampaikan oleh teknologi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada cognition, attitude, dan behavior. Nah, modality interactivity itu mengacu pada interaksi yang ditawarkan oleh interface, misalnya klik, scrolling, dan sebagainya. Kemudian message interactivity itu berkaitan dengan sifat pertukaran antara pengguna dan sistem atau dengan pengguna yang lainnya. Dan ini diwujudkan dalam bentuk misalnya hyperlink, tombol, maupun navigasi lainnya. Yang ketiga yaitu source interactivity, bahwa customization atau keyakinan atau kemampuan teknologi untuk agar user bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya kalau di web, saya sebut salah satu Netakat, misalnya kita bisa mengklik tampilan interface yang kita ingin ketika belajar course tertentu. Nah, itu meningkatkan source interactivity. Dan berdasarkan teori ini, ternyata karakteristik media itu bisa meningkatkan user engagement mahasiswa dengan konten yang disampaikan oleh teknologi. Dan pada akhirnya mempengaruhi kognitif, attitude, dan behavior. Nah, kemudian teori yang kedua adalah motivational technology. Ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan seberapa efektif sih sebenarnya penggunaan teknologi itu untuk mempengaruhi perilaku. Berdasarkan teori ini bahwa karakteristik media yang yaitu navigability, interactivity, dan customization itu akan meningkatkan motivasi intrinsik bagi mahasiswa. Yang kemudian motivasi intrinsik ini akan meningkatkan engagement dengan konten yang disampaikan dan akhirnya berpengaruh pada attitude dan behavioral intentions. Nah, lalu bagaimana kalau penggunaan teknologi AR dalam pembelajaran? Apakah efektif juga seperti pada kesehatan maupun pada bidang yang lain? Tadi sudah dijelaskan dengan bagus oleh Bu Erna bahwa AR adalah teknologi yang mengkombinasikan real dan virtual object secara interaktif dan real time gitu. Nah, berdasarkan hasil review dari beberapa penelitian bahwa karakteristik AR itu ada interactivity, immersive, dan augmentation. Augmentation itu mengkombinasikan virtual object dengan physical environment. Nah, karakteristik augmented reality ini akan meningkatkan motivasi siswa, kemudian meningkatkan user engagement, dan yang pada akhirnya akan meningkatkan kognitif, attitude, dan behavior. Lalu kalau kita melakukan riset pengembangan media pembelajaran ini sebenarnya apa sih manfaatnya gitu? Baik bisa untuk riset publikasi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa untuk skripsi gitu ya. Sebenarnya ada 3 manfaat ketika kita mengembangkan riset pengembangan di bidang media pembelajaran. Yang pertama kita bisa dapat risetnya, publikasinya. Yang kedua kita bisa dapat hak ciptanya. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting tuh amal jariah, karena semakin banyak dipakai tentu amalnya akan banyak mengalir gitu. Nah, bagaimana potensi riset di bidang media pembelajaran? Jadi ketika kita riset saat mengembangkan media pembelajaran ada dua bentuk riset yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah riset pengembangan medianya sendiri. Jadi yang kedua riset pengujian efektivitas. Jadi ada sebenarnya kita bisa nerbitin 2 riset dari satu pengembangan media pembelajaran. Kalau bicara riset pengembangan, yang akan kita bahas adalah terutama pada pengembangan produknya. Mengapa perlu membuat media, bagaimana membuatnya, metodenya apakah menggunakan EDDA atau metode yang lain, dan bagaimana pengujian media itu sampai siap digunakan oleh user. Itu riset pengembangan. Kemudian kalau kita ingin mencoba ke riset, ini beberapa contoh riset pengembangan ya, saya ambil dari risetnya Bu Erna tadi tentang penggunaan AR di taman kupu-kupu dan sebagainya. Ini contoh riset pengembangan yang berhasil dipublikasikan. Kemudian kalau untuk pengujian efektivitas, kontennya akan berupa mengapa perlu membuat media dan untuk memecahkan masalah apa. Kemudian
walaupun ini riset efektivitas, tapi biasanya reviewer akan menanyakan apa medianya, gimana caranya, dan itu perlu dibahas juga dalam riset pengujian efektivitas karena pasti ditanyakan. Dan yang ketiga, bagaimana pengujian efektivitas penggunaan media itu. Biasanya digunakan metode eksperimen dengan kontrol sampel dan pre and post test design. Nah, ini adalah contoh-contoh pengujian efektivitas. Salah satunya adalah penelitian dengan Prof. Mahfud, yaitu behavioral simulations berbasis augmented reality untuk meningkatkan imajinasi moral. Dan mengenai target jurnal, banyak sekali jurnal yang bisa menerima riset-riset pengembangan dan riset pengujian efektivitas. Kalau untuk bidang bisnis, ekonomi dan bisnis, pengembangan media itu bisa dimasukkan ke, dan yang kami sudah pernah memasukkan di situ adalah Education and Information Technology, jurnal itu Q1, kemudian The International Journal and Management Education itu Q2, kemudian International Journal Islamic itu, maaf ini salah, Q2 sepertinya. Nah ini itu tadi beberapa kemungkinan publikasinya, dan ini adalah beberapa produk riset kami yang menggunakan augmented reality. Ini ada buku berbasis augmented reality dan juga komik berbasis augmented reality juga untuk pembelajaran keuangan syariah. Nah, selain itu juga kami membuat augmented reality untuk pembelajaran etika. Mohon bantuannya Pak Yusuf untuk sharing videonya. Pendidikan saat ini menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sangat cepat karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi evolusi gaya belajar dari verbal, visual, ke virtual. Saat ini, para generasi milenial dan generasi Z sudah memasuki dunia pendidikan tinggi. Mereka adalah digital native. Pendidik perlu beradaptasi dengan perubahan gaya belajar generasi milenial dan generasi Z. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan objek nyata dan virtual dalam lingkungan nyata secara interaktif, real-time, dan melakukan sinkronisasi objek nyata dan virtual. Dengan menggunakan augmented reality dalam pembelajaran etika, siswa dapat merasakan objek virtual seolah-olah benar-benar ada di lingkungan nyata, sehingga memudahkan siswa untuk berimajinasi dan memahami konsekuensi tindakan serta pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan. Penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality dilakukan dengan cara men-scan barcode, kemudian akan muncul video animasi, dan siswa dapat melakukan pilihan tindakan yang akan diambil berdasarkan skenario yang disusun. Para siswa diminta melakukan simulasi sebagai Vincent. Kamu bisa bantu aku? Tolong kamu buat KTP atas nama Hendri Susilo. KTP? Untuk apa? Setelah kamu mendapat KTP atas nama tersebut, kita akan dirikan perusahaan PT ASEAN Agri Jaya dan PT ASEAN Agri Utama. Dan diminta untuk memilih salah satu dari dua pilihan, menjadi whistleblower atau tidak. Jika siswa memilih menjadi whistleblower, maka mereka akan menyerahkan diri kepada polisi, menjalani proses hukum yang semestinya, dan mendapatkan keringanan hukuman. Akan tetapi, ia dan keluarganya menghadapi ancaman pembunuhan karena memberikan bukti kejahatan perusahaan. Jika siswa memilih opsi untuk tidak menjadi whistleblowers,
maka ia dapat lari ke luar negeri dengan uang yang dicuri dan tetap menjadi buronan internasional. Setelah menentukan pilihan, siswa dapat melihat dampak dari tindakan yang dipilihnya terhadap pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu negara, masyarakat, keluarga, pemegang saham, direktur, karyawan perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknologi inovatif ini telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor hak cipta 00122829. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, nah Bapak Ibu maupun millennials, kalau misalnya tertarik dengan metode dengan augmented reality yang sudah kami kembangkan, bisa di-download secara gratis di kami tunjukkan alamat websitenya. Di sini di www.generasicerdasKeuangan.com, nanti diklik bagian download, kemudian ada beberapa aplikasi di situ, pilih yang Whistleblower. Di situ sudah tersedia barcode-nya dan juga aplikasinya tinggal di-download saja secara gratis. Namun apabila Bapak dan Ibu dan millennials menginginkan manual books-nya, nanti bisa menghubungi peneliti melalui email. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ratna yang sudah menjelaskan materi tentang AR sebagai media pembelajaran bagi digital native. Benar sekali ya Bu, jadi mungkin kita sering menghadapi ya, kalau yang dosen mungkin sering melihat mahasiswanya pegang HP gitu ya, tapi kali ini mungkin kita dulunya melarang gitu ya, jangan pakai HP di kelas, tapi ini kali ini karena sudah memang generasinya mereka berhadapan dengan digital seperti itu, justru HP itu kita manfaatkan sebagai media pembelajarannya mereka, seperti itu ya Bu. Sebelum kita masuk ke materi terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dengan menyebutkan nama, afiliasi, pertanyaan untuk siapa, dan pertanyaannya apa. Untuk itu nanti selanjutnya materi berikutnya yang ketiga akan disampaikan oleh Prof. Mahfud Solihin, PhD, berkaitan dengan pembelajaran etika bisnis dengan augmented reality. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara saya didengar oleh Nisa. Waalaikumsalam. Saya izin. Yang lain juga membagi materi, saya juga mau sharing. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang saya lihat hadir, ada Prof. Daniel Lilin, lalu Pak Ardo, juga Pak Teguh ini yang sudah menanyakan itu, nanti mungkin Bu Irna bisa menjawab ya. Jadi augmented reality untuk entrepreneurship. Juga ada kolega saya, ada Prof. Supriyono juga itu, lalu ada Mbak Wulan, Mbak Uri. Kemudian kalau dari sisi peserta saya lihat ada yang dari Padang, mungkin itu yang paling barat. Kemudian ada yang timur, ini ada dari Makassar. Nah, mungkin ada yang lebih timur tapi saya mungkin belum kenal. Nanti silakan kenalan lewat email. Jadi saya ini bagian terakhir, yang dasar-dasar sudah dijelaskan. Saya akan fokus ke etika bisnis ya. Jadi seperti tadi disampaikan, ini bagian dari diseminasi riset kami. Nah ini saya membuka slide ini. Ada apa dengan mereka? Bapak Ibu tahu semua ya, ini perusahaan kita ya, ini BUMN kita. Nah kalau dari perspektif etika ada apa dengan mereka? Nah ini kita meneropong ya BUMN, perusahaan kita. Ini kalau dikatakan dengan mata kuliah etika bisnis, kira-kira ada isu enggak di sana? Nah ini saya minta mahasiswa saya, ya khususnya di Maksi dan juga ada asisten akademik Mas Akbar itu mencoba mencari ini karena menguji sensitivitas etika gitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu
membuat daftar mungkin BUMN yang lain atau perusahaan swasta yang lain, yang tadi di kasusnya Bu Ratna kan perusahaan swasta. Sengaja saya tidak memberikan jawaban, cuma bertanya aja. Ada apa dengan cinta? Nah, karena BUMN itu adalah milik kita, kita cinta pada BUMN kita. Nah, ini saya mencoba memaparkan beberapa stage gitu ya. Jadi saya ngambil dari RES 86. Sebenarnya kita mengajaran etika bisnis khususnya itu tujuannya kemana? Apakah di tahap recognition saja? Ada yang menyebut ethical recognition ini dengan ethical sensitivity, atau di judgment, atau intention, atau bahkan sampai behavior. Nah ini kalau saya sampaikan di FEB UGM ini secara sadar berhenti di sini, berhenti di ethical judgment. Ya, karena kalau kita mengajar, gitu misalnya di pembelajaran harus diukur outputnya tercapai atau tidak. Nah, kalau ini perlu waktu panjang gitu ya, kemudian ini juga mungkin agak sulit, sehingga secara sadar di FEB UGM di sini. Tapi nanti silakan kalau Bapak Ibu misalnya di kampus masing-masing mau sampai ethical behavior juga bagus. Jadi kalau secara kelembagaan di sini, tetapi saya secara personal kalau mengajar etika itu berusaha sampai ke sini. Ini saya kira konsep yang sangat terkenal, 4 ini, ada ethical recognition atau sensitivity, lalu ethical judgment, intention, behavior. Kalau tadi misalnya Bu Ratna kan menyampaikan yang whistleblowing tadi, mau menjadi whistleblower atau tidak. Kalau yang lain misalnya ethical judgment yang sering diteliti tentang earnings management, itu etis atau tidak. Kemudian tax avoidance, kemudian juga tentang pencemaran lingkungan, kemudian insider trading dan lain sebagainya. Nah, selain 4 yang terkenal ini, ternyata ada juga satu peneliti yang tahun 20 nih ya, Moberg dan Seabright. Jadi laut terang gitu ya, sea kan laut, bright terang gitu. Ada satu konstruk namanya moral imagination. Jadi moral imagination ini merupakan antecedent dari ethical recognition atau ethical sensitivity. Nah, kita mau kemana? Ini pilihan kita, tetapi kalau bisa sih sampai ke ethical behavior, terlepas dari problem pengukuran ya, terutama time dimension dari measurement of the output of the learnings. Nah, kalau kita bicara tentang etika ini saya ambil dari McField dan Dan Walters. Ini ya, ethic experience yang 4 tadi ya, bisa sensitivity-nya, bisa judgment-nya, bisa intention-nya, bisa behavior-nya. Ini dipengaruhi oleh 3 kelompok, ada individual attribute, ada konteks, ada isu. Gitu. Nah, kalau ini kan given ya ini. Nah, gitu. Saya tidak pernah minta dilahirkan sebagai lelaki, tapi lahir saya laki-laki. Jadi ini given. Ini juga sebagian given, kecuali yang ini ya, linguistic framing, kemudian role. Nah, pentingnya menggunakan augmented reality, karena kita minta mahasiswa untuk berperan ya. Role, meskipun ini kalau dalam literatur ini grup dia sebagai apa itu, in the real life, kehidupan nyatanya peran dia sebagai apa. Tapi ini bisa kita bawa ke menggunakan teknologi, seseorang memerankan apa. Misalnya tadi memerankan mau jadi whistleblower atau tidak, atau nanti di kasus yang Argia itu dia berperan sebagai direktur, kemudian ada permintaan untuk menyajikan laporan keuangan tertentu padahal secara akuntansi belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan misalnya. Atau nature of consequences, konsekuensinya apa, kemudian possibility of effect-nya bagaimana, dan seterusnya. Ini penelitian yang sudah relatif established, faktor-faktor yang mempengaruhi individual experience of ethical issue bisa di 4 level tadi. Nah, kemudian bagaimana mengajar etika? Saya ambil dari McField, dari artikel yang di Journal of Business Ethics. Jadi disarankan untuk interdisciplinarity, ya, interdisipliner. Ya, tidak hanya bisnis atau accounting, tapi juga melihat disiplin yang lain. Kemudian group learning, berkelompok. Real life case studies, cuman masalahnya kalau real life itu ya, kalau dilema yang dihadapi manajer, mahasiswa nggak bisa jadi manajer, mungkin perlu teknologi ya, bringing real life to technology, mungkin begitu. Lalu role play atau film atau literature
Literatur dalam ini adalah sastra, jadi mengajar etika menggunakan pendekatan sastra, novel misalnya gitu ya, atau baca puisi kalau bisa. Atau personal value journals, masing-masing ya, orang untuk membuat jurnal kegiatan sehari-hari, ya, mungkin suruh debit atau kredit itu. Jadi kalau berbuat baik debit, berbuat jelek kredit misalnya gitu ya. Tapi kalau di bank itu kredit malah baik ya, tambah uangnya ya. Kemudian timing ini sangat penting. Jadi mengajarkan etika dalam timing yang tepat itu efeknya lebih banyak, ya, pengaruhnya lebih banyak daripada mengajarkan misalnya kasusnya masa lalu, zaman Ken Arok dan Ken Dedes, lalu kita bawa ke sini, apalagi anak milenial nggak ngerti Ken Arok, Ken Dedes. Ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian terkait dengan AR teknologi, ini ada meta-analysis ya, yang menghasilkan temuan bahwa AR itu lebih efektif dibanding teknologi yang lain. Video, image, animasi, video conferences, tadi Buran sudah menyampaikan ya beberapa media pembelajaran, atau dibanding traditional lectures, curriculum-based teaching and lecture-based teaching, jadi pengajaran monoton satu arah, atau traditional pedagogical resources, non-multimedia resources. Nah, ini intinya AR itu sudah diteliti, ini relatif baru 2019 Bapak Ibu, itu lebih efektif dibanding yang lain. Oleh karena itu, ya kami di tim ini mencoba mengembangkan AR itu sebagai media pembelajaran khususnya etika. Nah, ini tadi sudah disampaikan Bu Ratna, kemudian tadi disebutkan penelitiannya, ini kira-kira hasilnya begini, semoga bisa terlihat di komputer Bapak Ibu. Jadi menggunakan between subject, kemudian juga within subject, ada post-hoc analysis. Ya, jadi ini metode pembelajarannya ada paper-based simulation, AR-based simulation, lalu no training. Ya, kemudian diuji ternyata beda, meskipun kalau secara statistik ya ini di bawah 10%, ya kurang nendang. Itu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ini kan yang media ini, lalu kita coba kembangkan terus. Nanti kalau memang secara empiris ternyata juga ditemukan bahwa yang menggunakan AR itu lebih baik daripada tidak menggunakan media atau yang paper based, ya menambah keyakinan kita. Nah, kemudian yang sekarang sedang kami kembangkan, ini kami beri nama Argia, Augmented Reality Garuda Indonesia Airways. Argia itu kemarin saya lihat di kamus nama kinjeng itu ya, apa itu kinjeng itu hewan yang bisa terbang yang warnanya biru sangat cantik gitu. Argia, kemudian ini dikembangkan oleh tim, isinya itu kira-kira begini, jadi nanti ada paparan perusahaan, kemudian ada beginning case, medium case, top of the case, ya top of the case sampai konklusinya apa gitu dari kasus ini, pelajaran yang bisa ditarik. Ya ini sangat relevan, sehingga peserta juga diminta nanti berperan sebagai financial managers, karena survei menunjukkan ya, di Collin 2009 bahwa 67% CFO itu ditekan untuk melakukan misrepresentation of corporate results, khususnya financial result. Sehingga di aplikasi Argia ini peserta diminta memerankan gitu ya menjadi finance director. Ini diskusi dengan komisaris, kemudian diminta ya, jadi ada order, ada pressure, itu you akan ambil atau tidak. Kalau menyetujui ada konsekuensinya, kalau tidak menyetujui, and then you go ahead to another case. Kemudian kita menggunakan impact analysis, ya, dampak keputusan terhadap pemegang saham dan lain sebagainya terhadap stakeholders. Kemudian at the end of the application ada semacam refleksi. Nah, apa itu refleksi dari kasus ini? Nah, secara singkat begitu, ini dari 10 tadi, ini sementara yang sudah dikembangkan, yang sudah jadi ya baru yang Argia, tapi nanti mungkin bisa yang lain ini, ya, atau Bapak Ibu nanti bisa mengumpulkan kasus yang lain. Jadi selama ini kalau pengalaman saya mengajar etika bisnis sejak 2013 itu ya kasusnya luar negeri, gitu ya. Kemudian kalau di accounting yang sangat terkenal adalah Enron dan WorldCom, itu lagi. Padahal di negara kita banyak kasus yang bisa menjadi media pembelajaran dengan harapan pada saat yang akan datang kasus-kasus yang tidak baik tersebut tidak terulang. Jadi sudah saya sampaikan, ada bukti empiris, kemudian ada aplikasi.
Ya ini karena waktu saya serahkan kepada moderator. Sebenarnya sudah disiapkan video, tapi mungkin nggak perlu ditayangkan dulu kecuali nanti dirasa perlu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada respon dan komentar. Terima kasih. Saya stop sharing. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas pemaparan materinya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya izin share screen. Sudah terlihat nih, Pak? Ya. Ya, ada 5 pertanyaan yang sudah kita kompilasi. Yang pertama dari Pak Harno Subiantoro dari UNS. Ini menanyakan bahwa sejauh mana peran pemerintah terhadap pembelajaran etika bisnis dengan program atau aplikasi augmented reality. Mungkin Pak Mahfud mau coba menjawab. Ya, peran pemerintah sangat bagus, Pak, karena memberi dana penelitian. Jadi Bapak Ibu yang dosen itu kan banyak itu hibah penelitian dari kementerian ya, silahkan itu. Tapi juga tadi misalnya Bu Erna menyampaikan karena AR ini juga bisa untuk bisnis, untuk government, mungkin perlu juga nanti digunakan AR untuk public sector organization. Jadi sejauh ini sih saya kira bagus peran pemerintah paling tidak memberi dana ya. Monggo nanti kalau ada yang lain silahkan sharing. Apakah Bu Erna atau Bu Ratna ada tambahan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Kita lanjut dulu ya Bu. Pertanyaan kedua dari Ibu Husnul R. Sakinah dari Training Center PT TIES Contractors Indonesia. Pertanyaannya untuk Ibu Ratna, seberapa efektif AR digunakan untuk pembelajaran dengan peserta didik bukan dari generasi Y maupun Z, tetapi dari generasi X, di mana di beberapa perusahaan saat ini karyawannya kebanyakan adalah dari generasi X. Dan bagaimana cara mengenalkan teknologi berupa AR terhadap generasi X agar bisa menerima perubahan teknologi, jika di dalam sebuah perusahaan akan menerapkan AR dalam proses trainingnya. Pada Bu Ratna dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Nanti saya coba jawab, nanti mungkin bisa dilengkapi Ibu Erna ya, Ibu Erna yang ahli AR. Jadi kalau generasi X itu kan digital immigrants ya. Dia adalah generasi di masa-masa transisi gitu. Kayak misalnya dia dulu, generasi X itu dulu kenal Telegram, terus imigran ke email. Dia dulu dengerin kaset, terus berubah ke CD, MP3, MP4 gitu. Nah, saya rasa mereka punya adaptasi yang bagus terhadap teknologi gitu. Nah, demikian juga dengan penggunaan AR. Walaupun tidak secepat generasi Y dan generasi Z, tapi generasi X yang merupakan digital immigrant ini saya rasa bisa beradaptasi dengan penggunaan teknologi ini. Demikian Mbak Nisa dari saya. Ya Bu, terima kasih. Ibu Erna mungkin mau menambahkan? Saya mungkin menambahkan sedikit ya. Kalau sebenarnya kalau dari kami ya, sebagai dari sisi TI itu kan biasanya kita untuk mengembangkan sebuah aplikasi kan kita lihat dulu penggunanya itu dari mana itu ya. Kemudian dari umur berapa. Contohnya kalau tadi saya membuat sebuah aplikasi, saat saya berikan untuk siswa SD, tampilannya kan kalau kita tahu untuk anak kecil berarti kita perlu lebih banyak gambar, warna, mungkin berbeda saat kemudian kita gunakan untuk ke mahasiswa yang kalangan lebih dewasa. Nah, terasa tadi saya setuju juga dengan Bu Ratna ya. Kalau saya mungkin melihat saja dari orang tua saya itu malah justru belajar banyak aplikasi, itu dari cucunya. Jadi misalnya anak saya main game atau apa, kemudian ditunjukkan. Jadi kita kadang mungkin underestimate mereka sih untuk yang ini generasi ini, tidak bisa. Tapi padahal saya rasa sih kalau mereka memang diberikan kesempatan, diberikan seperti mungkin tantangan, kamu tuh bisa, itu saya rasa tidak masalah. Hanya mungkin tadi juga dilihat juga dari usernya, jadi seberapa efektif AR itu nanti juga kita melihat juga dari antar muka,
aplikasinya pastinya nanti harus disesuaikan dengan penggunanya, kemudian bahkan gender saja kan kadang kalau kita melihat itu bisa berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, itu melihat aplikasi yang mereka lebih prefer itu seperti apa. Jadi menurut saya itu bisa. Ya itu saja Mbak Anissa. Ya baik Bu Ratna dan Bu Erna, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Teguh Budiarto. Pertanyaannya, jika saya ingin menggunakan AR untuk materi kuliah entrepreneurship, khusus untuk pengembangan ide, bagaimana dan kemana saya bisa belajar? Ini yang mau jawab siapa? Pak Mahfud? Saya jawab. Bisa belajar ke Bu Erna, Pak Teguh. Bayangan saya kalau pengembangan ide kan tadi seperti yang di tampilan Bu Erna yang slide pertama tadi ya, orang tanpa kumis tahu-tahu bisa kumis. Nah itu mungkin development idenya mungkin dari yang abstrak mungkin bisa ditambahkan mungkin desain produk atau apa gitu ya, mendesain logo perusahaan atau bisnis perusahaan atau bahkan mendesain marketing channelnya mungkin bisa gitu. Saya kira teman-teman di engineering nanti bisa memfasilitasi ya Bu Erna, yang penting kan kontennya gitu ya yang dikehendaki. Pak. Jadi kalau pertanyaannya ditujukan ke saya pasti akan bilang sebenarnya justru anak-anak muda sekarang ya, mahasiswa itu mereka tuh sudah lebih advance ya. Jadi kalau saya sendiri kalau diminta untuk meng-create AR benar-benar dari nol mungkin juga mungkin akan kesulitan juga, tetapi yang pastinya kan kita ada supply and demand. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang memang ada semacam ini bagaimana sih menggunakan AR untuk mata kuliah entrepreneurship atau yang lainnya itu ya, saya setuju dengan Pak Mahfud. Silahkan nanti mungkin datang ke rekan-rekan di engineering. Oke, saya rasa mereka pasti akan dengan senang hati membantu. Jadi kan idenya seperti untuk yang riset ini kan ide semua dari Prof. Mahfud. Kemudian kami dari sisi engineering kan berusaha bagaimana merekayasa aplikasinya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu mawon. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Mahfud dan Bu Erna. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Muhammad Fitrayudi Triatmaja dari FEB Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan UMPP. Menanyakan terkait outcome pembelajaran etika bisnis dengan program atau aplikasi augmented reality. Mohon pencerahannya. Mungkin Bu Ratna ya yang sudah pernah mencoba bisa menjawab terlebih dahulu. Baik Mbak Nisa, saya coba jawab. Jadi kalau berdasarkan paper yang sudah kami buat, kami outcome-nya adalah pengujian bagaimana peningkatan moral imagination dari mahasiswa yang menggunakan teknologi ini relatif terhadap kontrol sampel gitu. Kalau dari paparannya Prof. Mahfud tadi pada level sebelum judgment ya, sebelum ethical judgment gitu. Nah, dan juga bisa juga variabel yang lain yang pada tataran itu, misalnya ethical sensitivity-nya dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya, akan ditambah Prof. Mahfud. Baik, terima kasih Mas Fitra nih dari Pekajangan Pekalongan ya, Kota Batik ini. Jadi tergantung, tapi memang menurut hemat saya tidak bisa sampai pada level behavior ya. Karena kan simulasi misalnya yang nanti kasus Argia itu. Faktanya kalaupun kita mengikuti perintah ya CEO misalnya gitu ya, kan enggak menerima hukuman apa-apa. Nah, ini mungkin juga menjadi dalam tanda petik gitu ya. Satu faktor yang tidak bisa sama persis dengan dunia nyata. Atau yang tadi misalnya whistleblower ya, hero or coward misalnya gitu ya,
itu juga meskipun di situ ada cerita bahwa nanti akan diancam oleh keluarganya diancam, kemudian macam-macam tadi kondisinya, tapi in reality itu kan tidak ada gitu. Jadi memang maksimal itu adalah sampai pada intention gitu. Tetapi paling tidak ya ketika mentok di ethical intention itu pun yang penting kan analisisnya, itu kan reasoningnya, mengapa memilih itu, lalu kita memaparkan dalam diskusi setelah menggunakan aplikasi itu, itu mungkin akan meningkatkan moral imagination, moral sensitivity, atau moral recognition kita itu. Jadi memang tantangan kita ya di etika ini, kita berharap sampai ethical behavior ya, tetapi memang itu tidak mudah karena faktanya itu meskipun ini sudah kita coba, tapi this is not real. Nah, kita harus mengakui itu. Misalnya kalau ada hukuman, ini hanya game, apalagi nek cah-cah sing lucu-lucu, pokoknya dicoba aja ini nanti apa hasilnya gitu kan. Nah, tapi yang penting sebenarnya kalau kita menggunakan IR ini adalah kalau di etika ya adalah refleksinya. Jadi poin setelah menggunakan aplikasi and then what is the reflection of the case, itu mungkin yang lebih penting gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud dan Ibu Bu Ratna tadi ya, yang sudah membantu menjawab untuk pertanyaan dari Muhammad Fitra Yudi Triatmaja. Selanjutnya dari PPSDM Yogyakarta, pertanyaannya aplikasi AR yang paling mudah untuk dipelajari yang seperti apa? Mungkin bisa direkomendasikan. Mungkin Bu Erna bisa menjawab. Ini maksudnya aplikasi AR itu yang ini ya, aplikasi sudah jadi atau untuk mendevelop AR? Dengan pertanyaannya mungkin jadi. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan ya di slide pertama, sebenarnya kan kita saya rasa sudah sering menggunakan aplikasi AR ya. Yang paling mudah itu kalau anak-anak muda sekarang yang hobinya selfie itu, mereka akan mencoba berbagai macam filter, mungkin tidak hanya di IG ya, di Facebook atau yang lainnya, itu kan salah satu aplikasi AR juga. Kemudian juga sebenarnya untuk model aplikasi yang ada sekarang, aplikasi yang baik itu kalau dia memang di-develop dengan baik, biasanya user saat pertama kali menggunakan itu dia langsung bisa menggunakan dengan baik. Katakanlah jadi kalau Anda membaca ini aja lah, buka sebuah aplikasi baru, kemudian di sana kan mungkin hanya ditampilkan gambar atau fitur, kita langsung tahu ini mudah atau tidak, kemudian penggunaannya. Nah, kalau kemudian pertanyaan paling mudah dipelajari itu apa, ya kita berangkat dari sana saja. Jadi dari kebutuhan kita apa. Biasanya saat kita memang kita perlu, ya, maka kita akan mencoba untuk mempelajari. Jadi rekomendasinya ini subjektif ya. Jadi mungkin kalau nanti pertanyaan ke saya, mungkin ke Bapak Ibu yang lain juga mungkin akan berbeda-beda. Jadi silahkan, kalau sekarang sudah untuk smartphone itu sudah dengan harga yang murah saja itu sebenarnya sudah banyak aplikasi AR yang bisa kita gunakan. Kalau ini Bu Erna, kalau mengembangkan kira-kira yang paling mudah ini mudahnya kalau orang akuntansi atau orang bisnis mau belajar membuat AR sendiri itu berapa lama? Kalau sekarang seperti ini Pak, jadi kalau kita melihat bentuk pemrograman yang sekarang, mungkin dengan zaman saya dulu belajar tahun 90-an itu kan sangat berbeda ya. Sekarang kan semuanya kan sudah bentuknya berbasis graphical user interface ya. Bahkan untuk membuat program, kita itu kadang developer tuh sudah tidak perlu mengetik kodenya satu persatu, tapi bisa drag and drop. Itu kan nanti ikonnya atau apanya itu kan mudah. Jadi saya rasa untuk mobile development untuk AR itu juga tidak sulit. Hanya mungkin tantangannya kalau kita kemarin lihat juga dari riset itu,
sebenarnya begitu kita saat bisa satu bagian itu nanti untuk mengembangkan yang lainnya itu mudah. Jadi nanti bisa belajar dari sana. Sekarang juga sudah banyak forum-forum sih untuk forum pengembangan software atau lainnya. Jadi kalau mau ada kesulitan kita bisa mencoba dari sana. Jadi sekarang untuk perangkatnya sekarang sudah banyak yang bisa digunakan. Ya mungkin itu nanti kalau di googling itu ada banyak yang bisa kita pakai. Baik, terima kasih Bu Erna dan Pak Mahfud yang sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Francisca Reni dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pertanyaan ditujukan untuk Pak Mahfud. Seberapa efektif sensitivitas etika yang dimiliki mahasiswa ketika mereka berada dalam situasi real atau dalam dunia kerja? Karena lingkungan akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka membuat keputusan etis. Bagaimana AR ini bisa digunakan untuk mengakomodasi faktor lingkungan ini? Ya, terima kasih Bu Reni, senior saya ini, Mbak Yu saya ya di Sanata Dharma. Seperti saya sampaikan tadi, memang bagaimanapun itu saya secara objektif mengakui bahwa real life itu tidak bisa 100% dibawa ke teknologi, paling tidak sampai saat ini ya. Nggak tahu kalau perkembangannya ke depan. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau AR ini kan basicnya adalah simulation gitu. However, you are not a real actor gitu. Misalnya hanya memerankan sebagai direktur gitu. But you are not a director in reality gitu. Sehingga memang untuk AR ini memang punya dalam tanda petik bahasa saya ya keterbatasan itu. Nah, kalau untuk dunia nyata, ini mungkin Bu Reni perlu kita riset ya. Misalnya kalau kita punya mahasiswa gitu ya yang dulu waktu kuliah kita apik banget, bahkan mungkin aktif di kelas gitu ya, sangat membela etika gitu. Apakah di dunia nyata juga begitu? Itu perlu longitudinal study yang mungkin 20 tahun gitu. Ya, ini memang tantangan kita. Sebagaimana FEB UGM itu kan kita melakukan outcome assurance of learning ya, outcome dari pembelajaran kita ukur yang saya sebut tadi ethical judgment tadi ya. Ethical judgment kita ukur, tetapi si peer review team CSB ini juga meminta kita melakukan yang di real life-nya gimana. Ya, termasuk misalnya leadership atau communication kita mengukur di fakultas. Tetapi kita juga diminta mengukur bagaimana alumnimu yang sesungguhnya ketika terjun di dunia nyata itu. Jadi memang perlu effort lebih ini saya kira. Sementara gitu Bu Reni jawaban saya. Baik. Ibu Ratna atau Ibu Erna mungkin mau menambahkan? Atau kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini sudah 5 menit lagi ya, berarti kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih, mungkin ke Pak Mahfud ya. Teknologi dari Prof. R.A. Supriyono, teknologi AR ini sangat bagus, tetapi harus didukung oleh institusi pendidikan. Sejauh mana FEB UGM akan mengembangkannya? Pak Teguh, ahli memvisualisasi gambar-gambar dengan baik. Silakan Pak Mahfud. Ya, ini jadi guru saya menyebut guru saya yang lain, saya dari Keder ini. Jadi Bapak Ibu, Pak Teguh ini memang beliau ahli ya, memvisualisasikan buat gambar, buat komik. Itu ikuti Instagram beliau, Hugo, gitu. Jadi beliau ahli komik. Kemudian terkait FEB UGM nih Prof. R.A. Supriyono dan Bapak Ibu sekalian, jadi di misi kita kan kita sudah mendeklar ya, menggunakan teknologi pembelajaran pembelajaran yang inovatif. Ini saya kira salah satu dari terjemahan misi bahwa kita harus inovatif gitu. Kemudian dukungan di FEB, misalnya untuk hibah ini saya mendapat dukungan Pak Dekan gitu. Atau mungkin riset-riset Prof. Supriyono nanti di bidang akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, atau mungkin yang kemarin Prof. Era yang baru kita ikuti ya, internal auditor. Itu mungkin kita bisa menggunakan augmented reality juga untuk pengajaran topik-topik tersebut gitu. Jadi saya setuju bahwa institusi pendidikan itu harus mendukung
Dan alhamdulillah kalau di FEB UGM culture-nya sangat mendukung untuk berbagai inovasi ya dan research. Saya kira itu dalam waktu berapa? 2 atau 3 menit kalau boleh ini sambil peserta mengisi post survei mungkin yang Argia ditampilkan gitu Mas Yusuf. Dan Garuda ya Pak. Ya. Nah, yang Garuda ini masih dalam proses perbaikan terus karena tadi disampaikan Bu Erna dalam proses pengembangan sistem itu ada masukan ya, dan Bu Ratna tadi juga menyampaikan kita sudah mendapat feedback dari calon user sehingga kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari aplikasi kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Pada saat kita membuka aplikasi, kita akan dihadapkan pada halaman utama atau halaman judul aplikasi. Halaman utama berisi judul aplikasi dan tombol mulai. Ketika tombol mulai ditekan, maka aplikasi akan menampilkan halaman intro. Halaman intro berisi intro dari aplikasi, serta tujuan dari aplikasi. Setelah dibaca, kita bisa menekan tombol menu yang ada di kanan bawah layar untuk berpindah ke halaman menu. Pada halaman menu, terdapat 4 tombol, yaitu tombol perusahaan, tombol beginning cache, tombol medium cache, dan tombol top of the cache. Masing-masing tombol berisi halaman scan AR pada masing-masing kasus. Kita akan mengambil contoh halaman perusahaan dengan menekan tombol perusahaan. Pada halaman perusahaan, terdapat petunjuk untuk men-scan marker nomor 1 untuk melihat pemaparan perusahaan. Cara men-scan-nya adalah dengan menekan tombol mulai. Ketika tombol mulai ditekan, secara otomatis aplikasi akan membuka kamera. Dan jika kamera diarahkan pada marker, karakter 3D akan muncul di atas marker dan animasi pun diputar. PT Garuda Indonesia Persero merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Pada awalnya Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaartmaatschappij KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional. Pada tahun 2000, Garuda membentuk anak perusahaan yang bernama Citylink yang menawarkan penerbangan dengan biaya murah ke kota-kota di Indonesia. Pada tanggal 11 Februari tahun 2011 maskapai ini mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini Garuda Indonesia tetap menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dalam penerbangan. Setelah pemaparan perusahaan selesai, kita bisa menekan tombol menu untuk kembali ke halaman menu. Pada menu beginning cache dan medium cache, juga terdapat scan AR seperti yang ada pada halaman perusahaan. Berbeda dengan menu yang lain, menu top of the cache berisi pertanyaan yang akan diberikan kepada user. Pada halaman ini, user diberikan pertanyaan dan user dapat memilih satu dari 2 jawaban yang diberikan. Setelah selesai menjawab semua jawaban, aplikasi akan menampilkan dampak dari keputusan yang user berikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Jika ingin mengetahui versi fullnya, Anda dapat menginstal aplikasinya lewat Play Store. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau aplikasinya sudah jadi, nanti insya Allah akan dihibahkan ya. Akan dihibahkan lewat Play Store sehingga Bapak Ibu semuanya bisa download, bisa menggunakannya untuk mengajar. Kemudian
akan dikembangkan juga kasus-kasus yang lain. Saya kira Bapak Ibu yang mengajar etika bisnis ini peluang untuk beramal mengembangkan etika bisnis dengan tujuan utama itu ya memberikan bekal kepada anak kita, tidak menjelek-jelekan orang yang terlibat itu, tapi tujuannya adalah sebagai pembelajaran supaya hal-hal yang tidak baik nggak terulang lagi. Jadi mengembangkan kasus, kemudian nanti ditranslate ke AR, lalu VR, dan seterusnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Mahfud, Bu Erna dan Bu Ratna atas pemaparannya hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, sudah berakhir ya, tanya jawab juga sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab dan sudah bertanya. Saya kembalikan ke MC, Mbak Iliana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.